Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 23 September 2021. Sebelum kita beristirahat, baiklah kita ada di hadirat Tuhan. Karena itu kita nyanyikan pujian yang mengatakan kemurahan-Mu. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami menyatakan syukur dan sembah kami kepada Tuhan, sebab kami terus mengalami keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Karena itu sebelum kami beristirahat malam ini, kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami datang berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, baiklah kita membuka kitab Kejadian pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-20. Beginilah bunyi firman Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita harus ingat bahwa selagi kita masih hidup di dalam dunia ini, kita akan berhadapan dengan berbagai persoalan kehidupan. Kita akan dihantui oleh berbagai cobaan, berbagai tantangan dan penderitaan di dalam kehidupan kita. Memang kalau kita belajar di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-3 sampai dengan ayatnya yang ke-4,
Di sana dia mengingatkan kepada kita bahwa selagi kita masih hidup di dalam kemah ini, kita akan mengeluh oleh karena beratnya tekanan dalam hidup ini. Karena itu, bagaimanapun juga berbagai masalah kehidupan akan kita hadapi di dalam hidup ini. Tapi untuk segala perkara kehidupan yang menekan kehidupan kita, kita harus ingat bahwa apapun masalah kehidupan yang kita hadapi, pasti ada sisi positifnya bagi kehidupan kita. Karena itu, perlu kita menghadapi seluruh permasalahan kehidupan dengan cara yang bijak, penuh dengan kewaspadaan, dan berhati-hati dalam menghadapi semuanya itu. Supaya kita tidak terjerumus dan jatuh jauh lebih dalam cara-cara kehidupan yang menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Pada renungan malam yang lalu, kita sudah belajar dari salah satu pendahulu kita yang dikisahkan hidupnya di dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang kedua. Dan di sana dengan jelas mengingatkan kepada kita bahwa sekalipun dia hidup di antara begitu banyak orang yang memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai-bagai tindakan yang keji dalam kehidupan mereka, tapi Simeon telah memelihara kehidupannya sedemikian rupa untuk tetap memelihara kekudusan hidup. Dan akhirnya ia sungguh-sungguh melakukan berbagai kebenaran dan hidup saleh dalam hidupnya. Dan hasilnya adalah bahwa dari sekian banyak orang yang hidup yang memiliki usia setua Simeon, Simeon diizinkan untuk dapat mengetahui bahwa bayi Yesus itu adalah Tuhan. Dia bukan sekedar satu manusia biasa, tapi dia adalah terang yang menerangi bangsa-bangsa. Dan malam ini kita dapat belajar dari salah satu tokoh lagi dalam kesaksian kitab suci dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-50. Dalam hal ini kehidupan Yusuf. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita mengenal pribadi yang satu ini. Dia ternyata disingkirkan oleh saudara-saudaranya dari tengah-tengah persekutuan keluarganya. Dia dibenci dan dihianati. Dia dimasukkan ke dalam sumur yang kering. Kemudian diangkat dan dijual sebagai budak kepada orang-orang Mesir. Dan di dalam berbagai derita yang dihadapi oleh Yusuf, ternyata ia terus berusaha berwaspada sedemikian rupa untuk menjaga kemurnian imannya di hadirat Tuhan. Dan itu benar-benar dia pelihara secara baik. Dalam banyak kesempatan dia terjebak. Dia diajak untuk melakukan berbagai tindakan yang keji di dalam kehidupannya. Tapi ada komitmen di dalam hidupnya untuk memelihara imannya kepada Tuhan. Kita pasti ingat cobaan yang dihadapi oleh Yusuf di saat dia tinggal di rumah Potifar. Dan apa yang dilakukan istri Potifar terhadap dirinya. Ternyata Yusuf benar-benar memelihara kehidupannya secara baik. Dia memelihara kekudusan hidupnya dan tidak menjerumuskan dirinya di dalam tindakan yang hanya mau memenuhi kesenangan sesaat di dalam kehidupannya. Tapi justru
akan membuat air hidupnya mengalami penderitaan kekal di dalam hidupnya. Sebuah cara hidup yang sungguh-sungguh luar biasa yang pernah dijalani oleh Yusuf dalam sejarah hidupnya. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita mempercayakan hidup kita sungguh-sungguh ke dalam tangan Tuhan, maka apapun bentuk penderitaan yang kita hadapi dalam hidup ini, kita akan terus bersandar kepada Tuhan, sehingga kita tidak mudah jatuh dalam kehidupan yang sungguh-sungguh dalam dan menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Mengapa? Karena sesungguhnya sebagai umat yang percaya, kita selalu ada di dalam pembelaan Tuhan. Kita ingat renungan-renungan di malam yang lalu mengingatkan bahwa ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk hidup dalam kekudusan, Allah sudah mengaruniakan rohnya untuk ada di dalam diri kita. Dan roh yang Allah karuniakan itu jauh lebih besar dari segala kekuatan dan derita yang menerpa kehidupan kita. Kalau kita belajar di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-35, di sana jelas menegaskan kepada kita, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah? Kesesakankah? Penganiayaankah? Kelaparankah? Ketelanjangan? Bahaya atau pedang? Sama sekali tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Artinya apa? Artinya bahwa pembelaan Tuhan itu akan tetap ada, menyertai kehidupan kita, umat yang percaya kepada Tuhan. Karena itu, kita harus ingat dengan baik bahwa pembelaan Tuhan itu begitu kuat menyertai kehidupan kita. Kita bisa ingat juga di dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-38 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Bahwa baik maut maupun kuasa-kuasa apapun, baik yang di atas maupun di bawah, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Atau dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Karena Allah adalah pembela kita. Bagian-bagian kitab suci yang saya sebutkan tadi mau menegaskan kepada kita bahwa ada pembelaan Allah untuk kehidupan kita umat percaya. Di saat kita menghadapi berbagai-bagai cobaan dan tantangan dalam hidup ini. Tetapi persoalan bagi kita adalah apakah kita masih tetap setia beriman kepada Tuhan di saat berbagai penderitaan itu menerpa kehidupan kita? Ataukah di saat kita menghadapi cobaan dan tantangan itu kita malah mencari jalan lain dan akhirnya menjerumuskan kita jatuh lebih dalam kehidupan ini dan tidak lagi kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Padahal ada jaminan dalam kebenaran firman Allah bahwa Allah menjamin kelanjutan hidup kita di bumi. Dia menjadi pembela bagi kita. Dan jika Allah sudah di pihak kita, siapakah yang bisa dapat melawan kita? Karena itu kalau kita belajar di dalam kebenaran firman Allah, sebenarnya kita orang-orang percaya ini adalah orang-orang yang hidup lebih dari orang-orang pemenang. Kalau kita belajar di dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Artinya bahwa jaminan kemenangan itu sudah Allah sediakan bagi kita. Karena pembela kita adalah Allah sendiri. Apalagi
kalau kita sungguh-sungguh bersandar kepada Dia, pembelaannya akan makin kita rasakan di dalam kehidupan kita. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita harus ingat bahwa berbagai-bagai bentuk penderitaan yang kita hadapi dalam hidup ini, baik dalam bentuk sakit penyakit, kesulitan-kesulitan apapun yang kita hadapi, berbagai-bagai tantangan dan cobaan yang kita hadapi dalam perjalanan hidup ini, kita harus ingat bahwa kita tidak berjalan sendiri dan menghadapi sendiri berbagai tantangan dalam kehidupan itu. Allah ada di pihak kita karena Dia adalah Sang Pembela kita yang agung. Bukankah kebenaran firman Allah di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28 menguatkan kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Ingat, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Garis bawahi, mengasihi Dia. Itu berarti apa yang hendak Allah mau ingatkan kepada kita melalui kebenaran firman-Nya, bahwa betapapun berat masalah kehidupan yang kita hadapi saat ini, ingat, Allah sedang turut bekerja dalam seluruh proses itu untuk membawa kita di dalam rencananya yang agung dalam hidup kita. Karena itu kita dapat ingat secara baik cerita kehidupan Yusuf dalam bagian kitab suci yang kita baca tadi. Kitab Kejadian pasal yang ke-50 ayatnya yang ke-20. Di sana dengan jelas Yusuf memaknai bahwa apa yang dia alami, peristiwa-peristiwa kehidupan keji yang pernah dia alami lantaran karena gara-gara perilaku hidup saudara-saudara yang keji dan jahat, dia justru mengatakan bahwa kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan demikian, melaluinya Allah mau menyatakan pemeliharaannya bagi kehidupan satu bangsa. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ingat, seluruh penderitaan yang tengah kita hadapi dalam hidup ada makna positifnya bagi hidup kita. Kalau kita belajar di dalam kitab Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-10 dengan tegas dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ini artinya apa? Bahwa penderitaan, tantangan dan cobaan juga merupakan proses pemurnian iman bagi kehidupan kita umat percaya. Bukankah pada waktu tertentu dengan berbagai penderitaan yang kita alami, seluruh roh kesombongan kita itu akhirnya tidak lagi kita banggakan dalam kehidupan kita? Karena itu ingat bahwa berbagai bentuk penderitaan yang kita alami dalam hidup, sekali lagi ingat, itu merupakan sebuah proses Allah untuk kita mengalami sebuah kemurnian hidup di dalam kehidupan kita. Lebih daripada itu, penderitaan juga sebagai momen di mana kita mau dimurnikan oleh Allah dan dibersihkan sampai benar-benar bersih di dalam kehidupan kita. Kalau kita baca Ayub 23 ayat yang 10 tadi, aku akan timbul seperti emas. Artinya bahwa itu sebuah proses pemurnian terjadi dalam api, di mana berbagai kotoran, berbagai yang kotor itu dibersihkan, akhirnya timbul dan keluar emas yang murni. Karena itu, sebagaimana yang terjadi dengan salah satu tokoh Alkitab dalam kitab Kejadian 50 tadi, seperti Yusuf.
bahwa dia pernah melewati sebuah proses hidup yang sungguh amat menyakitkan. Tetapi ketika Allah memenuhi janjinya dalam pemeliharaannya, dia kemudian membuat sebuah pernyataan iman yang sungguh luar biasa. Kamu telah mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah telah mereka-rekakan itu untuk kebaikan. Karena itu kuncinya adalah di saat kita mengalami berbagai penderitaan dalam hidup ini, kita harus ingat, kita harus tetap memelihara kekudusan hidup kita. Kita juga pasti ingat Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka benar-benar memelihara kekudusan hidup mereka di saat menghadapi cobaan dan penderitaan yang berat dalam hidup mereka. Dan hasilnya adalah kemenangan. Kita semua pasti bisa karena kita tidak berjuang sendiri. Karena di dalam hidup kita, di dalam diri kita, Allah sudah mengaruniakan kepada kita rohnya untuk mengendalikan kehidupan kita dan mengerjakan selalu kebenaran dalam hidup kita. Karena itu kita pasti bisa. Tetap pelihara kekudusan hidup dan terus bergantung penuh kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah melawat kami pada malam ini. Sesaat sebentar kami akan beristirahat. Tapi kami mau berdoa untuk seluruh umat-Mu ya Bapa. Kiranya Allah berkenan menolong dan memberkati mereka semua. Dalam perjalanan hidup hamba secara pribadi, Tuhan telah mengizinkan hamba untuk melayani umat-Mu. Mulai dari Klasis Belu, datang ke Matani, ke wilayah Naimata, ke Moria Liliba, dan ke Kota Kupang. Dan sekarang Tuhan izinkan melayani di jemaat Tuhan di Koinonia. Hamba mau berdoa untuk seluruh umat-Mu yang olehnya Tuhan percayakan hamba pernah mengangkat pelayanan bagi mereka sekalian. Ya Bapa, tumpangkanlah tangan-Mu ke atas kehidupan mereka sekalian, sehingga mereka terus terpelihara dalam kasih dan sayang-Mu. Manakala mereka sedang menghadapi berbagai-bagai penderitaan dalam kehidupan mereka, kiranya Allah menolong mereka untuk mereka terus memelihara kekudusan hidup, sehingga mereka tetap mengalami sebuah kemenangan di dalam hidup mereka. Bahkan seluruh umat-Mu yang ada di gereja Masih Injil Timur, bahkan seluruh umat Tuhan yang ada di gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini, yang Tuhan izinkan untuk mengikuti perenungan setiap malam, hamba mau berdoa untuk mereka semua. Kiranya Allah berkenan menolong dan memberkati mereka ya Bapa. Semua mereka adalah milik-Mu Tuhan. Kuatkan iman percaya mereka di saat mereka menghadapi berbagai cobaan dan tantangan, supaya mereka tidak jatuh lebih dalam dan mengalami keadaan yang lebih jauh dari hadirat-Mu. Tuhan menolong dan menguatkan iman percaya mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Seluruh umat-Mu yang Tuhan izinkan untuk menyaksikan renungan setiap malam, hamba terus berdoa, berkati kehidupan mereka sekalian. Terima kasih Bapa. Malam sudah menjadi bahagian buat kami. Kami akan beristirahat malam ini. Karena itu kami minta kepadamu, tumpangkan tangan-Mu ke atas kami seluruh umat manusia, supaya kami dapat beristirahat malam ini dalam tuntunan dan kasih sayang Tuhan. Demi Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi kehidupan umat Tuhan sekalian. Salam.